Hari ini kita akan belajar tentang peran Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Apakah kalian tahu apa saja sih peran Indonesia di dalam kawasan Asia Tenggara itu? Negara Indonesia mempunyai peranan yang sangat besar dalam hubungan kerjasama di kawasan Asia Tenggara, yang meliputi bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan juga keamanan. Dengan demikian, hal ini sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Pengertian bebas yaitu tidak memihak blok manapun, sedangkan pengertian aktif berarti selalu membantu upaya perdamaian dunia. Nah, berikut ini adalah peran Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama, mempelopori berdirinya ASEAN. Pada tahun 1967, berdirilah ASEAN yang diprakarsai oleh 5 negara yang diawali dengan Deklarasi Bangkok, yang mana Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri yang bernama Adam Malik. Negara Indonesia mempunyai pandangan bahwa perlu adanya suatu jalinan kerjasama pada kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, dan juga netral. Gagasan-gagasan tersebut yang ikut mendorong terbentuknya Perbara atau Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Yang kedua, perantara perundingan damai. Negara Indonesia memiliki andil dalam membantu proses perdamaian atas kemelut yang terjadi di Kamboja, yaitu terjadinya perang saudara. Dalam ekspansi Vietnam ke Kamboja yang hampir ke perbatasan Muang Thai, negara Indonesia diminta oleh ASEAN untuk sebagai penengah. Yang ketiga, memberikan fasilitas kepada pengungsi. Karena beberapa negara di kawasan Asia Tenggara sedang terganggu stabilitas keamanannya, maka terjadi pengungsian secara besar-besaran ke negara lain. Negara Indonesia menyediakan Pulau Galang sebagai tempat persinggahan sementara. Yang keempat, membentuk komunitas keamanan. Tujuan komunitas keamanan ASEAN adalah untuk menanggulangi tindak kejahatan dan juga kekerasan. Tidak cuma mengenai pelatihan militer saja, namun juga meliputi hal-hal non-militer, misalnya teroris, separatisme, kejahatan lintas negara, dan juga perampokan. Hal tersebut dalam rangka untuk meningkatkan kerjasama pada bidang politik dan keamanan dalam arti yang lebih luas. Lima, Gerakan Pembebasan Moro di Filipina. Negara Indonesia membantu dalam usaha perdamaian antara pemerintah Filipina dengan Gerakan Pembebasan Moro. Negara Indonesia meminta pemerintah Filipina supaya hidup secara damai dengan umat Muslim Moro. Kemudian kedamaian tersebut bisa diwujudkan dengan pemberian jaminan terhadap kebebasan beragama bagi Muslim Moro. 6. Jakarta Informal Meeting. Pertemuan Ho Chi Minh City diadakan di Kota Bogor pada tanggal 25 Juli 1988 dalam acara Jakarta Informal Meeting. Lewat forum tersebut, negara Indonesia berusaha untuk mendamaikan negara-negara yang sedang mengalami pertikaian. Pertemuan tersebut membuka jalan untuk memasukkan konferensi perdamaian yang diselenggarakan di Paris pada tahun 1989. Negara Indonesia pada tahun 1992 mengirimkan pasukan perdamaian ke Kamboja. Nah, anak-anak, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya, peran Indonesia dalam lingkungan Asia Tenggara yaitu mempelopori berdirinya ASEAN, perantara perundingan damai, memberikan fasilitas kepada pengungsi, membentuk komunitas keamanan, Gerakan Pembebasan Moro di Filipina, Jakarta Informal Meeting. Mungkin itu saja materi hari ini. Terima kasih.